Ya, shalom Bapak Ibu. Kembali kita mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini yang sudah beberapa hari ini ya. Kita bahas, kita gali, kita renungkan. Judulnya adalah Tuhan memerhatikan, mengarahkan, dan menyediakan. Nah, jadi beberapa hari ini kan kita sudah belajar apa yang menjadi tuntunan Tuhan ini. Ya, selama beberapa hari ini kita udah belajar tentang prinsip-prinsip apa yang perlu kita pahami supaya kecukupan Tuhan itu benar-benar kita alami ya oleh setiap kita orang percaya tentunya. Nah, dasar firman-Nya diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Bunyi firman-Nya seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?' Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan." Nah, saya percaya Bapak Ibu di rumah juga sudah membaca satu perikop ini ya. Bahkan mungkin di ayat-ayat selanjutnya atau juga di pasal sebelumnya ya. Kenapa? Karena ini sangat menarik ya. Ini sangat menarik. Kalau kita baca kembali ya, kita lihat di warta hal apa yang ditekankan, kan betapa peristiwa di tepi danau Tiberias itu ada begitu banyak syarat ya dengan pesan. Ada prinsip-prinsip yang Tuhan sedang ajarkan yang melalui peristiwa di danau ini. Nah, cuma hal penting lainnya yang dikatakan di dalam warta di sini dikatakan ada kekhawatiran ya. Ada kekhawatiran dari tidak sedikit orang-orang percaya hari-hari ini. Ya. Yang fokusnya tertuju kepada penyediaan ya. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu ketika mereka pergi untuk menangkap ikan, mereka tidak mendapat apa-apa, jalan mereka tidak terisi apa-apa, jalan mereka kosong ya. Jadi semalaman mereka udah pergi dan kemudian kembali, tapi hasilnya nihil ya. Mungkin mereka udah mencoba melakukan banyak hal. Nah, kalau kita renungkan bagian ini dulu aja. Kita lihat hari-hari ini dunia ya. Ada begitu banyak kegoncangan, ada begitu banyak negara-negara Eropa ya, negara-negara besar lainnya yang diperkirakan akan mengalami kolaps. Nah, mungkin waktu kita baca berita itu, waduh, negara-negara besar aja bisa mengalami kolaps ya. Ada begitu banyak yang terjadi, inflasi yang begitu tinggi yang membuat negara dalam kondisi yang sulit. Nanti ke depannya gimana ya? Ya. Nah, mungkin hal-hal itu juga mempengaruhi ya kita yang ada di Indonesia ini ya. Kadang-kadang orang memprediksi bagaimana dengan Indonesia ya. Nah, kita kan sebagai warga negara Indonesia yang ada di dalamnya, mungkin sebagian orang mulai memikirkan hal tersebut, mulai muncul kekhawatiran dan lain sebagainya ya. Apa yang akan terjadi? Nah, kalau saja murid-murid pada waktu itu ingat tentang apa yang Yesus ajarkan ya selama Yesus bersama-sama dengan mereka selama 3,5 tahun. Kalau mungkin mereka flashback ke belakang, mereka ingat tentang apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hal kekhawatiran, mungkin mereka bisa mengatasi hal itu. Tetapi di sini kita bisa melihat satu kekecewaan yang sangat besar karena Yesus yang bersama-sama dengan mereka tahu mati di kayu salib. Tapi mereka juga sebetulnya melihat ya kebangkitan Yesus ketika mereka melihat kubur kosong. Mereka mengalami itu, mereka pergi ke sana ya, dan mereka tidak menemukan pribadi Yesus. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di pasal 20, di situ dikatakan Yesus menampakkan diri ya kepada murid-murid. Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan juga murid-murid juga. Jadi udah 2 kali mereka menampakkan diri kepada Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan ini yang ketiga kalinya ya di tepi danau Tiberias ini. Jadi dari sini kita harus belajar, wah, kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau Bapak Ibu baca ya di awal-awal dari Yohanes pasal yang ke-21 ini ya. Jadi ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan di peristiwa-peristiwa sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ya. Kemudian ini di siang hari
di siang hari, artinya kan kalau siang hari kita bisa melihat, memandang dengan jelas ya keberadaan di sekitar. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ada sesuatu yang cukup mengherankan ya. Nah, kalau mereka mungkin saat itu dalam kondisi khawatir, mereka mungkin sibuk dengan segala aktivitas mereka, sehingga mereka tidak mengenali keberadaan Yesus. Ya. Kalau saja mungkin mereka masih ingat tentang perkataan Yesus, ya kalau Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ya, hal tentang kekhawatiran. Bagaimana burung-burung di udara aja Yesus kasih makan. Bagaimana bunga bakung yang ada di ladang aja Yesus dandani. Ya. Mungkin kalau mereka masih ingat dengan perkataan itu, ya mungkin mereka tetap bisa bertahan. Ya. Mereka mungkin bisa mengatasi kekecewaan yang mungkin sangat dalam ini. Ya. Tetapi mungkin ada di antara mereka yang sudah melupakan hal tersebut. Ya. Nah, inilah juga yang mungkin terjadi hari-hari ini ya buat kita orang-orang percaya. Nah, jadi melalui pesannya ini Tuhan lagi mengajarkan kepada kita. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Namun bukan pula artinya kita tinggal diam, ya. Terus ya mungkin cuma berdoa terus langsung mengklaim doa tersebut, ya. Kita nggak melakukan apa-apa dan kita tahu Tuhan biar Engkau yang menyediakan apa yang kita perlukan. Enggak yang seperti itu, Bapak Ibu. Kita kemarin diingatkan bahwa kita ini bukan petobat-petobat baru. Ya. Artinya ada banyak hal yang Tuhan mau kita belajar sesuatu. Ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu satu hal aja yang saya mau bagikan, tapi di dalamnya ada poin-poin. Ya. Dimana kalau kita tadi kembali kepada apa yang terjadi pada murid-murid, ya, yang tadi saya ulas sedikit. Kenapa mereka bisa sampai tidak tahu keberadaan Yesus di pantai tersebut? Ya, apa yang terjadi? Ya, apakah mereka sudah kehilangan rasa percaya kepada Tuhan? Ya, kehilangan pengharapankah? Ya, atau hal-hal lainnya? Ya, kenapa mereka tidak mengenal? Nah, kalau Bapak Ibu baca kembali ya di dalam Matius 6 tadi, itu kan dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita sekarang posisinya sebagai orang percaya, kita masih tidak mengenali keberadaan Yesus. Jangan-jangan mungkin kita termasuk ya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti yang bangsa-bangsa cari. Karena apa? Karena mereka berpikir tentang khawatir. Apa yang nanti akan kita makan, apa yang nanti mungkin akan kita pakai. Ya. Apa yang mungkin akan kita minum. Nah, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa ya di dalam Matius 6 ayat 30-an ya di situ ditulis. Nah, pagi hari ini yang bisa kita sama-sama renungkan ya yang mau saya bagikan adalah penyediaan akan terjadi jika kita mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau. Jadi ketika saya dapat poin ini, saya sangat yakin kalau kita sebagai orang percaya, mungkin kita ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan Allahmu? Oh ya, saya mengasihi Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, ya puji Tuhan kalau kita sudah melakukan hal tersebut ya. Kita hidupi firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, puji Tuhan. Tetapi mungkin satu hal yang bisa kita tanya, Tuhan apakah kalau saya berkata saya mengasihi Engkau seperti yang Engkau mau? Atau jangan-jangan cuma perasaan kita aja? Jangan-jangan cuma menurut pikiran saya sih, saya udah mengasihi, saya sudah melakukan. Ya. Jangan-jangan seperti itu. Atau mungkin kita mengasihi Tuhan cuma melakukannya seperti yang kita mau. Ya. Jadi bukan seperti yang Tuhan mau. Nah, mungkin hal ini juga terjadi kepada murid-murid. Saya merenungkan di ayat tadi ya, bahwa kenapa sampai murid-murid nggak tahu ya keberadaan Yesus, padahal itu siang hari. Ya, menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Nah, padahal kalau mungkin mereka sebelum peristiwa ini mereka sadar, oh Tuhan sudah menampakkan diri. Ya, setelah bangkit Tuhan menampakkan diri. Kemudian bagaimana seorang Thomas juga sampai
mencucukkan tangannya ke dalam tubuhnya Yesus di mana lubang itu ada, ya, dan tahu bahwa itu adalah Yesus. Artinya kan sudah benar-benar ngalami, ya. Tapi kenapa masih ragu? Kenapa masih takut? Kenapa masih khawatir? Ya. Artinya di sini kita bisa, apakah mereka benar-benar mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau? Kalau kita memperhatikan, ya, apa yang Tuhan ajarkan tentang hukum yang terutama, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, kekuatan, akal budimu. Nah, di sini kita bisa belajar sama-sama merenungkan. Ya Tuhan, apakah saya benar-benar udah mengasihi Tuhan nggak? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau, saya sangat percaya, saya sangat yakin penyediaan Tuhan itu akan selalu ada buat kita. Ya, selalu ada. Nggak mungkin Tuhan melalai akan janji-janjinya. Ya. Nah, dan hukum yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan juga adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini murid-murid masih berpikir tentang keberadaan dirinya. Aduh, nanti saya gimana ya ini? Ya, masih tentang dirinya sendiri, bukan memikirkan tentang bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita benar-benar berkata, Tuhan, aku sadar mungkin selama ini ada hal-hal yang hilang. Ada pengertian-pengertian yang belum tepat dalam hal mengasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari peristiwa ini, ya. Dari peristiwa tentang di pantai Danau Tiberias ini. Kalau kita benar-benar berkata kita mengasihi Tuhan, maka yang perlu kita sadari adalah kita itu akan mengenali suaranya. Nah, selama ini apakah kita mengenali suaranya? Puji Tuhan kalau, puji Tuhan ini suara Tuhan, ya. Tapi mari kita sama-sama, ya, sama-sama renungkan. Kalau mungkin kita masih belum mendengar suara Tuhan, Bapak Gembala seringkali mengajarkan kepada kita, minta, ya. Karena Tuhan bukan pribadi yang masa bodoh. Enggak, aku enggak akan bicara sama kamu. Tuhan pasti akan bicara. Artinya kita harus mengenali suaranya. Dan ternyata dari murid-murid yang ada pada waktu itu di Danau Tiberias, cuma satu murid yang menangkap suara siapakah itu. Murid yang dikasihi. Ya. Di Yohanes pasal 21 ayat yang ke-7a. Ya, di situ dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya. Sampai situ dulu. Ya. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi dari sekian murid, ada satu murid yang mengenali suara Yesus. Waktu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Ya. Langsung ditangkap. Memang pada waktu itu kan kita sudah jelaskan, murid-murid mungkin pada waktu itu udah lupa, ya, dengan peristiwa, ya, waktu pertama kali mereka dipanggil sebagai murid. Ya, karena Danau Tiberias ini kan kalau kita perhatikan ini kan sebenarnya sama dengan Danau Galilea. Ya. Nah, jadi kalau kita sebagai murid, ya, yang berkata Tuhan aku mengasihi engkau, maka hal pertama yang harus kita terus kejar adalah kita harus kenali suara Tuhan. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kenapa seorang Yohanes menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus? Artinya Yohanes sangat sadar, waktu dia dikasihi oleh Yesus, hal yang harus dia balas dari kasih yang dia terima dari Yesus adalah bagaimana dia harus mengasihi Yesus lebih lagi. Artinya di sini Yohanes dia lagi melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatan dan akal budi. Itu yang Yohanes lakukan. Makanya kalau Bapak Ibu baca, ya, Injil Yohanes atau di surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan ada begitu banyak Yohanes menulis hal tentang mengasihi. Kasih yang seperti apa yang harus ditunjuk, kasih yang agape. Nah, mungkin kita masih belum ada di dalam titik itu, atau mungkin beberapa sudah melakukannya seperti itu.
Nah ini harus terus dipertahankan, harus terus dikejar. Kasih yang diberikan itu kepada Tuhan itu seperti itu. Tapi bayangkan ketika saya merenungkan hal tentang mengasihi. Kalau misalnya suami istri, Bapak Ibu, ketika mungkin awal-awal lagi pacaran, wah rasa cintanya itu kan sangat luar biasa. Yang memperhatikan segala sesuatunya, ya tentang pasangannya. Sampai mungkin udah masuk ke dalam pernikahan berjalan sekian tahun. Apakah perasaan mencintainya, perasaan mengasihi pasangannya itu masih tetap sama, bahkan mungkin lebih lagi dari sebelumnya, ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi bayangkan kalau hal mengasihi itu cuma ada dari satu pihak. Kadang-kadang kan misalnya kita sebagai orang tua, kita punya anak misalnya, kita sangat ingin anak kita itu benar-benar dipenuhi segala kebutuhannya. Kita sediakan segala sesuatunya, kita berikan. Tetapi anak hubungan dengan ayahnya ini misalnya agak dingin, ya, nggak seperti yang kita harapkan. Kita kira-kira bagaimana perasaan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Kita terus sediakan segala kebutuhannya, keperluannya, tapi anak hubungannya dengan kita tuh cuma sekedar apa ya apa adanya, nggak sampai hangat, ya. Mungkin segala masalahnya tuh nggak dia ungkapkan, dia cuma simpan dalam hati. Yang dia sampaikan kepada orang tuanya mungkin cuma kebutuhannya aja yang harus dipenuhi oleh orang tua. Mungkin orang tua akan merasa, aduh sayang sekali ya. Nah begitu juga mungkin kalau Tuhan, ya, sebagai pribadi yang melihat anak-anaknya yang adalah kesayangannya, tapi anak-anaknya enggak memiliki hubungan dengan pribadi Tuhan. Tuhan ingin melimpahkan segalanya, Tuhan sudah memperhatikan, Tuhan sudah mengarahkan, tapi anaknya ini ya bersikap acuh, ya. Datang cuma sekedar perlu. Kira-kira seperti apa hati Tuhan? Nah ini yang kita harus sama-sama renungkan, ya. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang saling mengasihi ini adalah hubungan dua arah, punya kehangatan, punya keromantisan, punya rasa apa ya, waduh rasa aman, rasanya merasa dekat. Itu pasti beda, sangat-sangat beda, ya. Bapak pasti akan, wah segala yang dibutuhkan itu pasti akan diberikan kepada anaknya, ya. Kalau misalnya hubungan suami istri, suami mungkin enggak mengasihi istri sebagaimana seharusnya. Padahal kan mungkin ada perintah, ya, bagaimana suami harus mengasihi istri, sama seperti istri juga harus mengasihi suami, ya. Tapi kalau cuma satu pihak, ya, cuma satu pihak aja yang mengasihi, hubungan itu enggak terjalin dengan baik, ya. Nah, makanya di sini kita belajar kalau seorang Yohanes dia bisa mengenali langsung suara dari Tuhan. Artinya ada satu hubungan, ya, yang tetap dipelihara oleh seorang Yohanes ini, ya, sehingga dia bisa mengenali suara dari Tuhan ketika Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu, ya. Dia langsung ingat peristiwa di masa lalu, dia langsung tahu itu suara Tuhan, makanya langsung dikatakan itu Tuhan, ya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ini yang harus kita kembali introspeksi lah, introspeksi. Tuhan selama ini apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau? Ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri, ya, di dalam Injil Yohanes dari pasal pasal ke-13, 14, 15 sampai 17 di situ begitu banyak Yohanes menuliskan tentang hal mengasihi, ya. Di 1 Yohanes juga ada 1 Yohanes 2, 3, 4, 5, begitu banyak. Artinya Yohanes sangat memahami sekali apa arti dari mengasihi Tuhan, seperti apa yang harus dia lakukan. Dan itulah yang ingin mungkin kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita melakukannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang bagian B-nya, kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan,
Maka kita harus fokus untuk mengejar pribadi Tuhan, bukan fokus pada berkat Tuhannya. Mungkin hari-hari ini orang kejar Tuhan lebih kepada berkatnya dibanding kepada pribadinya. Ya. Ini harus kita sama-sama pelajari, jangan sampai salah dalam memahami tentang pribadi Tuhan ini. Ya. Jadi ada sesuatu yang saya renungkan di Yohanes pasal yang ke-21 ayat ke-7-nya, bagian B-nya ini. Kemarin saya diskusi dengan istri saya ya. Di sini kan, jadi waktu Yohanes mengatakan kepada Petrus, itu Tuhan. Ayat selanjutnya agak sedikit menggelitik gitu. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ada sesuatu yang aneh nggak kira-kira Bapak Ibu? Petrus nggak mengenakan pakaian, terus dia ambil pakaian, terjun ke dalam danau. Berarti kan kalau kita renungkan, berarti bajunya basah dong. Iya, basah. Saya bertanya lagi dalam hati, kira-kira kemana Petrus terjun ke dalam danau itu, mau kemana arahnya? Ada sesuatu yang menarik ya. Ini Petrus posisinya lagi di mana nih? Bisa dua kemungkinan. Ya. Petrus pribadi yang menyangkal Tuhan. Waktu dengar Yesus ada, karena Yohanes bilang, itu Tuhan. Mungkin aja waktu itu perasaan Petrus, langsung tersentil gitu ya. Aku pernah menyangkal, aku malu aku takut untuk ketemu Yesus. Mungkin aja seperti itu. Tapi apakah seperti itu? Saya sampai diskusi ya dengan Bu Esther. Ini kira-kira Petrus ini posisinya di mana sih? Apakah dia ada di perahu, ataukah dia ada di danau, di pinggir danau, terus tiba-tiba nyebur seperti itu. Nah, jadi saya mengatakan Petrus sebetulnya ada di danau, ya di atas perahu. Jadi waktu malam itu mereka enggak nangkap, mereka kembali. Kemudian waktu siang itu mereka pergi lagi sebenarnya. Pergi lagi ke danau, karena di situ dikatakan di ayat selanjutnya baru kurang lebih 200 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 45 cm. Jadi cuma 90 meter ya dari pinggir pantai danau tersebut. Enggak terlalu jauh. Nah, mungkin di situ lagi mungkin ngobrol ya seperti itu, baru kemudian dengar suara Tuhan. Namanya danau, kalau ketika Tuhan bilang tebarkanlah jala, itu mungkin langsung terdengar ke telinga gitu ya. Terdengar ke telinga, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Langsung Yohanes tangkap itu suara Tuhan. Nah, Petrus langsung nyebur gitu. Apakah dia langsung nyebur itu melihat hasil tangkapannya, ataukah dia kemana? Itu jadi pertanyaan dari ayat ini. Saya punya pikiran, setidaknya Petrus dia langsung menghampiri Yesus yang ada di pantai. Ya. Dia berenang langsung ke pantai. Karena kan Petrus ini orangnya spontan. Ya. Dia nggak berpikir panjang. Ambil pakaian langsung nyebur gitu. Kalau nyebur berarti ya mungkin dia tahu, kalau mau ketemu Tuhan setidaknya ya sopan lah, enggak berbadan telanjang seperti ini. Pakai baju walaupun basah. Mungkin seperti itu, ya. Artinya di sini Bapak Ibu, ketika murid-murid menangkap ikan ya dalam jumlah yang banyak, Petrus enggak langsung menyebur itu untuk lihat, wah hasilnya sebenarnya langsung dia bantu dari danau untuk tarik namanya jala tersebut, enggak. Saya punya memperkirakan bahwa Petrus pada waktu itu dia langsung datang menghampiri Yesus, ya, segera ke arah pantai. Nah, dari pantai sana kemudian menyusul ada perahu-perahu, ya, kalau Bapak Ibu baca di ayat selanjutnya, ya, di ayat yang ke-8 ke-9 itu ada perahu-perahu lain yang segera membantu, ya, artinya mungkin dari pinggir pantai langsung membantu, karena kan nggak terlalu jauh, 90 meter itu kalau Bapak Ibu
ada di kolam renang itu kan 50 meter, kan bolak-balik 90 meter, jadi belum 100 meter. Jadi sangat-sangat dekat. Sangat-sangat kelihatan, 90 meter itu sangat-sangat kelihatan jelas. Ya. Jadi makanya Petrus langsung nyebur, langsung berenang ke arah Yesus. Ini yang luar biasa. Makanya poin yang harus kita sadar kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus fokus untuk mengejar pribadinya Tuhan. Ya, pribadi Tuhan ini kan pribadi yang memberi berkat. Jadi jangan kita fokus kepada berkatnya dulu, berkat Tuhannya. Nah mungkin selama ini kadang-kadang orang datang cari Tuhan, fokus kepada berkatnya dulu. Ya. Tuhan kan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Nah orang lebih fokus kepada akan ditambahkan padamu, orang lebih fokus kepada yang hal di belakangnya, tapi tidak mau melakukan hal yang di depannya. Mencari ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah makanya di sini kita sama-sama ya, belajar tentang hal ini. Ya. Hal yang berikutnya, ya poinnya C. Jadi dua hal tadi ya. Yang pertama, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus terus belajar untuk mengenali suaranya. Yang kedua, kita harus fokus untuk mengejar pribadi Tuhan. Ya, jangan kita fokus pada berkat Tuhannya. Nah yang ketiga, kita juga harus punya kesiapan untuk terus memperbesar kapasitas kita. Kalau Tuhan berkata, aku memerhatikan kamu, aku mengarahkan kamu, dan aku juga akan menyediakan untuk kamu. Maka hal yang harus kita saat ini lakukan, persiapkan kapasitas itu. Ya, makin hari terus makin besar, makin besar. Karena berkat Tuhan kan pasti akan dilimpahkannya luar biasa kalau kita benar-benar menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau. Maka kita harus persiapkan. Ya, persiapkan dari saat sekarang. Mungkin selama ini kita enggak mempersiapkannya dengan baik. Kalau pada waktu awal-awal Yesus memanggil murid-murid, ya, waktu Yesus katakan tebarkan jala, di situ dikatakan jalanya hampir koyak. Tapi kalau kita baca di pasal yang ke-21 ini, menangkap ikan besar tapi jalanya itu ya penuh dengan ikan tapi nggak koyak. Ya, ini yang luar biasa. Artinya kan ada satu peningkatan, satu pertumbuhan ya yang terus harus kita lakukan hari lepas hari. Sangat luar biasa. Ya, artinya kan kalau kita melihat ini kapasitas ikan dulu yang waktu dulu ditangkap oleh murid-muridnya berapa banyak ya, memang tidak dijelaskan. Tapi kalau di sini dijelaskan ada 153 ekor dan besar-besar. Ya, saya sampai membayangkan kira-kira yang 153 ini waktu Yesus sudah bilang bawa beberapa, ya, bawa beberapa, sisanya kemana? Itu kan jadi mungkin jadi perenungan kita juga ya, sisanya kemana ya? Ya. Bisa jadi mungkin sisanya itu bukan untuk dinikmati sendiri, ya, tapi setidaknya kita harus menjadi saluran berkat bagi yang lainnya, ya. Keberadaan kita itu harus menjadi berkat, ya. Bukankah kadang-kadang kan orang seringkali fokus kepada wah berapa besar nih berkat yang Tuhan kasih, ya. Seperti yang di poin B tadi, orang lebih seringkali fokus kalau kita udah iring Tuhan, udah ikut Tuhan, apa yang kamu dapat, ya, apa yang kamu terima. Kamu udah rajin doa pagi, apa yang kamu terima, apa yang kamu dapat. Toh kehidupan kamu kok nggak ada perubahan. Kadang-kadang mungkin sering terintimidasi dengan hal tersebut. Ya. Tapi mari kita sama-sama renungkan. Ya. Bukanlah firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kan udah sangat-sangat jelas ketika kita paham, oh inilah. Kadang-kadang kita mungkin lebih mengejar berapa nih yang akan Tuhan kasih, berapa, atau kadang-kadang kita nuntut, minta, Tuhan kasihnya begini ya, harus seperti ini ya. Nah kemarin kita diajarkan, seringkali kita tuh sebagai orang percaya memanusiakan Tuhan. Ngatur-ngatur Tuhan gitu jadinya. Ya. Tapi mari di sini kita bersama-sama belajar.
Nggak perlu kita pikir. Pokoknya apa yang dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah itu Tuhan tuh lagi ajarkan kepada mereka tentang hal mengasihi. Bagaimana pribadi Allah itu begitu mengasihi murid-muridnya yang adalah kesayangannya. Itu Tuhan lagi ajarkan sebetulnya di dalam perikop-perikop ini, bahkan ayat-ayat sebelumnya. Sampai kemudian bagaimana Tuhan, ya kalau Bapak Ibu kan baca selanjutnya kan, waktu ketemu sama Petrus, apakah engkau mengasihi? Saya baru mau, oh iya ya, sebetulnya Tuhan tuh sebelumnya udah lagi ngajar prinsip tentang mengasihi. Bagaimana Allah mengasihi manusia. Ya kalau Bapak Ibu baca kan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ya. Di situ kan sangat jelas sekali. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya. Ini sebenarnya prinsip ini lagi diajarkan oleh Tuhan pada waktu ketemu sama murid-murid di tepi danau Tiberias ini. Ya. Nah makanya kita harus persiapkan. Ya. Kita ingat peristiwa yang saya percaya Bapak Ibu sangat memahaminya. Tentang seorang janda yang ketemu dengan Nabi Elisa. Dia punya masalah yang sangat berat. Suaminya, ya seorang nabi meninggal, kemudian meninggalkan hutang, sampai dua anaknya mendapat ancaman. Kalau nggak bisa bayar, ini kedua anak diambil jadi budak. Wah, dia sampai mungkin bergumul, dia berdoa, teriak, minta pertolongan Tuhan. Tuhan perhatikan nggak? Tuhan perhatikan. Kemudian Tuhan mengarahkan nggak? Tuhan mengarahkan. Lewat siapa? Lewat Nabi Elisa. Tuhan mengarahkan, Tuhan memberikan arahannya. Nabi Elisa katakan, siapkan bejana. Ya, minta sama tetangga bejana-bejana itu, kumpulin sebanyak mungkin deh. Ya. Dan waktu hal itu dilakukan, Tuhan sediakan? Iya, Tuhan sediakan. Minyak yang tadinya cuma tinggal sedikit, itu terus mengalir, memenuhi. Artinya kan kita bisa, oh iya ya. Dia mengalami yang namanya kekhawatiran, ya. Tetapi di situ diingatkan bahwa Tuhan itu ya seperti pesan Tuhan minggu ini, memerhatikan, mengarahkan, menyediakan. Itu udah sangat-sangat jelas. Ya. Jadi makanya kita belajar, apakah mungkin selama ini mungkin kekhawatiran kita terus ya terjadi. Bahkan semakin hari semakin menguasai diri kita. Nah, lewat pesan ini, ya. Dan juga mungkin dari apa yang bisa saya bagikan pagi hari ini, biarlah itu juga bisa menambah kita, oh ya ternyata kalau kita terus dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan apapun yang mungkin hari-hari ini tentang penyediaan, ya, maka mungkin itu kapasitas kita itu ya terus saja mengecil. Tapi ketika kita perbesar kapasitas kita untuk menerima hal yang lagi Tuhan mau lakukan, maka bersiaplah ya, bersiaplah untuk kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Yalah pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan ini sungguh boleh memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.